menggambarkan kondisi kalau kita bicara dari sektor ekonomi ya Bang Epe. Kondisi ekonomi kita itu sebenarnya tidak sedang baik-baik saja. Harusnya begitu, cuman kan pernyataan pers dari juru bicara yang resmi Ahmad Basarah, kita siap bekerja sama dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Ya harusnya jangan juga terlalu berbasa-basi kan. Langsung aja straight to the point, apa yang dibicarakan dan ini untuk kepentingan bangsa dan negara kan. Guys-guysku, kembali lagi di Torpedo. Ini suasananya kita berbeda, lebih di alam. Karena memang kita perlu pikiran yang jernih sesuai dengan alam yang hijau. Sekarang apa ini yang mau kita torpedo lagi nih, Bang? Apa yang kita torpedo, Fik? Ini habis lebaran kan? Tapi kayak nggak kayak lebaran ya. Mana ada rasanya lebaran ini? Jadi langsung aja apa yang kita torpedo nih hari ini? Ya yang mudik lah. Kemarin kan Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman rame dibully itu. Gara-gara? Ya dia bilang mudik lancar karena memang ya komen-komen netizen yang mudik pun berkurang pula. Ya lancar lah pula. Iya. Kalau data Kemenhub itu proyeksinya itu year on year, tahun ke tahun itu terjadi penurunan. Yes. 146 juta atau sekitar 24% lah. Signifikan itu. Signifikan. Terus menurut Lembaga KOR Indonesia, deflasi itu 0,8. Menurut KOR, itu anomali. Soalnya biasa lebaran, orang banyak transaksi kan. Kenapa ya? Ya ekonomi kali. Hancur PHK, kalau kata Bang Guntur Romli, 28 orang setiap hari. Entah pun THR nggak turun. Banyak perusahaan kan. Iya, aku cek juga di wilayah rumahku pedagang tukang doorsmer kalau di Medan Bang di sini cuci steam. Kenapa kalian nggak pulang? Ya cemana Bang? Berat. Apaan yang berat? Ya pelurunya. Ada yang di Pariaman, ada yang di Padang Panjang, ada yang di PD Aceh. Kenapa? Ya aku biasanya sekali bawa itu 25-30. Saudara nggak dibagi macam mana katanya. Awak pulang sekali setahun katanya. Iya juga ya. Jadi banyak juga Bang, aku di rumahku pun begitu. Jadi ini yang khusus darat itu terjadi penurunan 140 sekian juta itu ya. 100 juta. Di airport aku juga mudik kemarin sepi. Nggak ada. Dan setelah Presiden mengumumkan diskon untuk maskapai, saat itu udah nggak ada lagi kayaknya penerbangan penambahan itu. Dan tiket pesawat itu 2-3 kali lipat. Buset. Aku ke Medan itu biasa 900 kalau normal ya. Itu kemarin aku dapat 1,9. Pulangnya 3 juta. Apa yang di diskon itu? Hah? Aku pikir apa yang didiskon? Nah, inilah kalau kata orang-orang Aku ini. berbaik sangka mungkin yang didiskon penerbangan luar negeri kali. Siapa yang mau mudik luar negeri? Tapi memang anomali ya, istilahnya apa yang dikatakan pemerintah sebelum hari H Lebaran dengan yang fakta yang terjadi di lapangan ini terjadi anomali ini sebenarnya. Nah dari teman-teman Torpedo sendiri apa ini kira-kira yang jadi penyebabnya? Ya itu tadi PHK di mana-mana, ekonomi susah, efisiensi anggaran. Lebaran awak dapat 5.000, tiba-tiba dapat cuma 1.000 udah gitu aja Bang, sederhananya. Ya berarti ya, kelas menengah itu 1.000. Iya. Ada yang kalau kelas bawah mungkin ngutang udah ngutang. Iya. Sekali setahun pula kayak mana awak nggak makan lontong. Berat ya. Berat bos. Berat. Ini makanya kita juga take gambar ini di luar ruangan ini. Loh iyalah. Terdampak efisiensi juga ini. Iya, kalau kita mah apa yang ada kita gas. Jangan dipaksa-paksa, udah itu aja. Ya memang nggak ada, mau cuman mau kita bilang.
Pendapatan stagnan. Harga kopi makin naik, gula naik. Iya. Nongkrong ada tambahan pajak. Gimana? Kalau kata pengamat ekonomi itu ada 3 ya, kalau nggak salah dia bilang, yang bisa dilakukan masyarakat sekarang itu. Pertama itu, Ntar dulu bang, biasanya kita beda kopinya kan, ini kopi rakyat bang. kopi rakyat. Bener. Starbucks keliling. Starbucks keliling. Itu pertama, jangan dipecat. Kedua, lunasi cicilan. Ketiga, berhemat. Ya masalahnya apa yang mau kita hemat? Ya barang yang tak ada. Ya itu kayak tadi, biasa kita kopi. Oh iya. Ini ke kopi Starling. Biasa ngerokok sebungkus, jadi setengah bungkus. Iya. Ini kan biasanya kan yang gede kan, nah yang kecil pula ini. Ya udahlah. Tapi bang, setelah aku pikir-pikir, kenapa yang disasar ini kelas menengah ya? Kira-kira tadi jumlah pemudik menurun karena uang yang beredar, mungkin pendapatan mereka juga terganggu. Kira-kira kelas elit ini, pejabat ini terusik nggak kira-kira? Menurut abang? Kalau menurutku, enggak lah. Nggak ada itu, open house saya tengok aja di IG orang itu. Nggak ada itu. Ini menarik tuh kalau kita bicara kelas menengah ya Bang Ep ya. Kalau kita Kenalin dulu siapa nih? kelas menengah. Belum kita kenal dari tadi, Bang. Teman-teman Torpedo. Ini ada sahabat kita, jurnalis juga, Bang Ricky Daulay. Terima kasih Bang, ikut bergabung Siap. dalam perbincangan rakyat, Membagikan pikiran. membagikan pikiran, pengalaman, dan analisisnya. Ya belum sampai 10 menit aja udah mulai keringatan ini gara-gara ditampil di Torpedo. Inilah. Padahal kena panas aja nih. Nggak di ruang berasi gitu. Inilah, abang ini kan Daulay Bang. Jangan ada mengumbang-umbang juga kita di sini. Tahu ya diumbang. Ya jadi tadi nyambung kelas menengah ya. Kayaknya sebenarnya kelas menengah juga punya punya fundraising sebenarnya yang nggak buruk juga sebenarnya. Cuman karena melihat ekonomi dunia dan ekonomi nasional secara khusus, mungkin mereka untuk spending money-nya itu agak nahan mereka. Oh iya. Jadi mereka tidak melakukan, kalau dulu ya kita lihatlah dulu tahun kemarin saya ngalamin lah beberapa teman-teman dan saudara yang kelas menengah itu mereka beli hampers, bikin hampers ya kan untuk dibagikan kepada keluarga seperti layaknya budaya masyarakat umum kan. Sekarang hampir saya tidak pernah temui itu. Bagi-bagi hampers itu. Bahkan ada salah satu teman yang saya tanya, kenapa tumben nih nggak bagi-bagi hampers nih? Dia bilang, bukan nggak ada, tapi dia melihat, dia takut akan kemungkinan di kemudian harinya. Ketidakpastian. Itu dipotret juga. Asosiasi pedagang itu juga mengakui penurunan pembelian hampers itu tahun ini. Ya itu artinya sebenarnya yang tadi Bang Ep dan Bung Rafiq bilang ya, itu sebenarnya ada disparitas kan. Artinya ada kesenjangan sebenarnya yang semakin membesar. Dan itu terbukti ketika fakta mudik ada penurunan dan kemudian daya konsumsi ketika lebaran juga kita lihat ada penurunan. Itu fakta. Tetapi yang jadi masalah besarnya juga adalah ketika pihak menengah, pihak kelas menengah itu menahan uangnya untuk tidak membelanjakannya gitu. Karena kekhawatirannya dan ya kalau kita bicara quote of quote ya, ada mistrust dari kelas menengah terhadap apa yang pemerintah lakukan sekarang berarti kan? Gitu loh. Ya gimana nggak mistrust? Apa yang dicakap, apa yang ini beda pula besok. Oh ya, di beberapa hari lalu saya tracking Bang Ep ya. Ini agak sedikit melebar ya. Ada terjadi fenomena borong emas besar-besaran. Oh iya. Iya kan? Nah, di dalam literatur yang saya baca, ketika ada investasi emas besar-besaran, itu dibilangnya sense of crisis. Jadi ketika masyarakat itu merasa bahwa krisis akan terjadi, sehingga mereka berinvestasi ke tempat yang aman,
secara nilai, gitu loh. Itu yang saya lihat kemarin tuh. Kan banyak nih borong-borong emas nih. Hari ini tadi aku baca 34.000 lagi genap. 1 gram itu 20 juta. 2 juta. 2 juta. Iya. 2 juta. Nah ini artinya sebenarnya menggambarkan kondisi kalau kita bicara dari sektor ekonomi ya Bang Ep ya. Kondisi ekonomi kita itu sebenarnya tidak sedang baik-baik saja. Gitu. Bahkan masyarakat, kalau biasanya dulu analisis ekonomi itu digunakan oleh masyarakat kelas atas untuk melakukan investasi, untuk memutar uangnya dan yang lain-lain kan. Kalau sekarang ternyata kelas menengah pun akhirnya aware dia. Gitu loh. Nah ini yang menurut saya ada korelasinya tadi yang dibilang Bang Ep dan Bung Rafiq di depan bahwa kenapa penurunan mudik terjadi dan yang lain-lain walaupun tidak ada statement resmi dari pemerintah, bahkan pemerintah mengglorifikasi hal-hal yang sebenarnya menyatakan bahwa ekonomi baik-baik saja, ekonomi Indonesia gitu. Denial terus. Ya udah udahlah kita close. Sebenarnya aku mau masuk lebih dalam, tapi kayaknya perlu kita mundur beberapa langkah soal pertemuan Presiden Prabowo dan Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri. Itu juga menggemparkan ya, dilakukan tiba-tiba ketemu nih. Iya. Senyap kan? Senyap. Tapi emang momen lebaran lah ya, silaturahmi, maaf-maafan. Ya kalau aku sih ngelihat seorang presiden mendatangi mantan presiden dan Ibu Mega juga simbol dari partai yang sedang berada di luar kekuasaan. Iya. Pasti ada something. Apa somethingnya? Ya menurut aku lagi-lagi ya PDI Perjuangan dengan 110 anggota DPR-nya dengan pengalaman dia sebagai partai besar nggak bisa dianggap nggak usah tengok-tengok dulu merah-merah itu nggak bisa bos. Gimana pun ya Prabowo sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan hari ini dia harus terlihat mampu berkomunikasi ke semua pihak. Kenapa? Ya internasional akan lihat ini orang bisa menjaga stabilitas politik. Ke semua dia bisa masuk. Makanya walaupun pertemuan itu terkesan dipaksakan, terkesan ya di Teguh Umar, Presiden Prabowo yang mendatangi. Teguh Umar apa nih? Kediaman Torpedo nggak tahu. Kediaman Ibu Mega. Tidak ada pemberitahuan ke teman-teman pers dan nggak ada keterangan resmi. Itu kan setelah dikulik-kulik, ditanya apa sih perbincangan dan dilakukan malam hari lagi. Dilakukan malam hari. Fotonya juga cuma seuprit ya kan. Gimana ini tata proses pertemuannya gimana kita juga nggak tahu kan. Kita juga tahu dari salah satu elit Gerindra melalui postingan di sosial media. Ya tentu ada maksud yang aku sih berani bilang ini high politik. Karena setelah itu kan dia keliling ke beberapa negara. Dan kita belum tahu sih ucapan yang langsung keluar dari Ibu Mega setelah pertemuan itu ngapain, apa gitu loh. Publik bertanya-tanya ya. Aku bertanya-tanya, publik bertanya-tanya, pers bertanya-tanya gitu. Jangan sampai ada deal tertentu. Iya, sedikit banyak aku mengarah ke sana gitu loh. Apa? Walaupun setelah itu dari PDP menyatakan setelah pertemuan itu ya mereka tetap berada di luar pemerintahan. Kalau aku ngeliat politik itu kan apa yang terucap dan apa yang di balik layar biasanya berbeda. Yes, it means no. No, it means yes. Yes, no, it means ya, maybe. Kadang-kadang gimana ya membaca politik Indonesia nih, kalau ada salah satu politisi bilang dari gelas ke bibir aja itu bisa berubah. Dari gelas ke bibir aja itu udah bisa berubah bayangin. Yang udah masuk pun kadang-kadang termuntahkan bang. Ya menambahkan tadi dari Bung Rafiq ya, kalau dari kacamata kita lihat kondisi nasional dan kemudian apa urgensinya pertemuan itu antara Megawati dan Prabowo? Mungkin ketika Pak Prabowo di luar negeri supaya tidak ada kegaduhan politik kan? Nah, itu kan. Ya, gimana pun kan Bu Mega di luar negeri juga dipandang kan? Iya, artinya kalau kita bilang kembali lagi tanda kutip ya, fatsun pemerintahan Prabowo ini yang mengandalkan stabilitas keadaan negara, baik itu dari sosial, politik, dan ekonomi, itu kembali ditunjukkan kan dalam pertemuan itu, gitu loh. Artinya dia berusaha merangkul
teman-teman politik yang di luar sekarang koalisi pemerintahan untuk mau, nggak tahu dibilang koalisi tepat nggak Bang Ep? Atau kita bilang mau bersama dengan pemerintahan? Atur aja lah, Bang. Kalau nengok gelagat-gelagatnya semua mau dipeluk sama orang tuh. Iya, ya ini kembali lagi di satu sisi. Masalahnya mau nggak orang dipeluk kan begitu aja. Nah, itu dia. Kalau ada hipotesa sementara yang mengatakan bahwa ini untuk merangkul PDIP masuk ke dalam koalisi pemerintahan, memang kalau secara budaya bagus pasti semua bilang. Tapi kalau secara demokrasi, ini kan udah nggak sehat. Iya. Gitu. Masa nggak ada oposisi sih? Kembali lagi nggak ada oposisi, gitu loh. Ya dari tempat kita syuting podcast ini aja kita lihat kan, Iya. sebagai lembaga yang mengadopsi prinsip trias politika, Iya. John Locke dan Montesquieu. Montesquieu. Anjay. Jadi keluar teori-teori aku Bang. Anjay. Ya harusnya kan check and balances aktivitas eksekutif. Iya. Kalau hanya sebagai cap stempel, ketuk setuju, gimana? Ya artinya kan jangan sampai juga begini, jangan sampai ada menjadi budaya baru bahwa pertemuan elit ini hanya dalam tataran tawar-menawar tentang sebuah jabatan gitu. Kan agak apa ya, agak riskan kita melihat bahwa sesuatu pertemuan antar elit negara ini, antar tokoh bangsa negara ini cuman membicarakan tentang Kue. Tapi aku jadi tanya-tanya, kenapa Pak Prabowo nggak ngebawa Mas Gibran nih? Mungkin udah di ini Bang Ed, mungkin sudah di apa perboden. Tapi aku penasaran juga Bang. Apakah Gibran yang bertanya? Aku diajak nggak Pak? Itu penting itu, presiden dan wakil presiden. Dan kayaknya belum ada yang bahas itu Bang Ed. Kenapa Pak Prabowo nggak ngebawa Mas Gibran? Itu jadi tanya-tanya besar itu. Ya kalau aku sederhana aja, bapaknya aja nggak pernah ketemu, gimana anaknya? Pasca kontestasi pemilu 24 kemarin. Iya. Jadi itulah ya, kesimpulannya pertemuan itu menghasilkan tanda tanya dalam pikiran rakyat tuh. Tanda tanya lah Bang. Apa yang mereka omongkan tuh. Ya. Karena harapan rakyat itu satu-satunya, kalau kita lihat simbol politik yang resmi, ya cuman PDIP kan. Betul. Seharusnya begitu, cuman kan pernyataan pers dari juru bicara yang resmi, Ahmad Basarah, kita siap bekerja sama dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Walaupun itu ada turunannya, kerjasama yang bagaimana, konstruktif, Ya. di luar absolut, apa gimana kan kita nggak paham juga ya. Politik kan dinamis. Kalau aku sih secara pribadi ngelihat, ya merah aja matamu, pasang tandukmu ketika ada kebijakan yang bertentangan dengan kepentingan rakyat. Itu aja. Dengan konstitusi. Nggak usah hengki-pengki, nggak usah cincai, udahlah. Ya, dan sebenarnya juga kalau kita lihat ya dari perjalanan bangsa ini ya, kan harus ada sebuah otokritik terhadap tokoh-tokoh bangsa ini ketika mereka melakukan pertemuan dan ada statement di balik pertemuan itu. Ya, kalau bisa mulai dihindari lah basa-basi, diplomasi dan yang lain-lainnya gitu loh. Straight to the point. Iya, straight to the point. Seperti kita menulis berita kan straight news ya kan. Seperti torpedo, tembak langsung. Beda tembak langsung. Walaupun kadang salah kekeran. Ya saya lihat makin banyak ya mungkin dipengaruhi oleh perkembangan dari disiplin ilmu komunikasi ya, tapi seharusnya ketika apalagi di tempat di rumahnya wong cilik gitu loh. Iya. Kalau kita kan persepsinya asosiasi masyarakat kan ketika ngelihat PDIP itu rumahnya wong cilik kan gitu loh. Ya harusnya jangan juga terlalu berbasa-basi kan. Iya. Langsung aja straight to the point, apa yang dibicarakan dan ini untuk kepentingan bangsa dan negara kan gitu loh. Wong di depan mata kok pelanggaran-pelanggaran itu. Betul. Pelanggaran apa, Fik? Penabrakan aturan. Apa tuh? Loh, kayak kita lihat bagaimana revisi Undang-Undang TNI yang dikebut.
Iya. Walaupun dibilang ini prosesnya sudah lama, Iya. tapi perpindahan suasana rapat dari Senayan ke Fairmont, Iya. gimana gitu. Dan kalau kita lihat perbincangan Presiden Prabowo dengan 7 Pemret itu, Iya. Presiden Prabowo bilang, sebenarnya substansi dari perubahan RUT ini adalah penambahan masa jabatan, Iya. penambahan masa pensiun, sorry. Iya. Lo faktanya kan enggak. Ada itu. Udah terlalu jauh diseret. Kita padahal temanya tadi apa? Membahas pertemuan Bu Mega dengan Pak Prabowo. Ya, sedikit bang. Sekarang bang, yang lagi rame perang tarif Perang Amerika tarif. Serikat Presiden Trump. Terus Apa yang abang lokal lihat? ya. Kenapa itu digembar-gemborkan di Amerika Serikat sampai akhirnya juga dari Cina kasih reaksi? Ya, kita melihat kalau dari kacamata pribadi ya, yang pertama Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump itu dia tahu kondisi negaranya seperti apa. Wabil khusus kondisi ekonomi global ya, yang di tengah ketidakpastian ini. Tapi ketika Donald Trump mengumandangkan perang tarif dagang ini atau memulai perang tarif dagang ini kepada negara-negara lain, mungkin ada kemungkinan dia meletakkan cywar terhadap negara-negara lain yang dia rasa seharusnya bisa berkontribusi lebih besar terhadap ekonomi Amerika Serikat. Gitu loh. Sebenarnya kan bukan hanya perang dagang ya, tapi kan Donald Trump juga membuat kebijakan yang ekstrim, yaitu mem-PHK beberapa PNS atau ASN yang ada di pemerintahan atau lembaga atau instansi negara Amerika Serikat ya. Nah, inilah yang kemudian memicu kekhawatiran negara-negara lain. Salah satu yang paling kita soroti adalah ketika pemerintah Cina bereaksi menerapkan tarif dagang untuk Amerika itu 125%. Yang kemudian dibalas sama Trump itu sekitar 245% kan. Mau mengenakan itu. Nah, Indonesia sebagai negara yang ekonominya itu pasti terpengaruh ketika ada ekonomi dari negara-negara maju ini mengalami turbulensi, tentu menjadi khawatir. Nah, pertanyaan besarnya adalah ketika terjadi perang dagang yang serius. Kalau saya bilang serius karena ini gue lihat masih ini ya, cywar ya. Indonesia akan berpihak kemana? Ke Cina atau ke Amerika? Pasti omongan orang tuh bebas aktif. Nah, itu kan sikap diplomasi dari dulu kan. Founding father juga mengatakan kita ini non-blok gitu loh. Nah, pertanyaan besar selanjutnya ketika kita non-blok, apakah ketika kita non-blok kita bisa mandiri secara ekonomi? Gitu loh. Ini terlihat dari kunjungan Presiden Prabowo ke 4 negara Arab Saudi. Kalau nggak salah ya, mau dikoreksi gitu ya. Itu negara-negara yang dikunjungi Prabowo ini, kalau dugaan saya adalah yang terafiliasi oleh Amerika Serikat kan. Gitu loh. Pertemuan diplomatis antara Prabowo dengan 4 negara Arab akan menunjukkan arah keberpihakan ekonomi Indonesia kalau menurut saya. Kenapa bang? Ada Yordan, ada berapa lagi kemarin tuh? Uni Emirat Arab, ya WA, kan? Kemudian 2 lagi saya lupa tuh kalau nggak salah. Ya karena ketika misalnya tarif keran ekspor Indonesia ke Amerika itu kan sementara walaupun dipending ya, tapi udah ada angkanya 32% kan. Nah, ketika itu terjadi, berapa banyak komoditi yang diekspor ke Amerika yang akan mengalami kenaikan harga? Ketika terjadi kenaikan harga, tentu kos produksi harus dijaga kan? Yeah. Pertanyaannya, ketika terjadi kenaikan harga, seberapa besar orang akan mau membeli produk itu dengan harga yang mahal? Kalau Presiden Prabowo sama Gitu Pemret itu bilang 4, tekstil, sepatu, furniture, apa lagi ya? Garment.
Ya. Nah, PDB yang dihasilkan ataupun devisa yang dihasilkan berapa gitu loh. Itu mengganggu nggak? Kita lihat PHK tadi Bung Rafiq bilang salah satunya tekstil kan. Nah, tekstil ini tadi yang Bang F bilang, berapa banyak yang sudah di PHK? Coba. Dan sampai sekarang kan tidak ada, kalau saya lihat Pak Said Iqbal ya di dalam Torpedo Podcast, dia bilang belum ada solusi juga kan dari pemerintah kan. Mau dikemanakan? Iya kan? Gitu loh. Nah, artinya ini kemudian berpengaruh kepada ekonomi makro Indonesia juga, perang tarif dagang ini gitu loh. Kita lihat IHSG kemarin nyungsep kan, nyungsep sekali dan kemudian naik, nyungsep lagi, naik lagi, nyungsep lagi gitu loh. Nah, ketika terjadi ketidakpastian ekonomi nasional, yang tadi orang mau spending uang, dia tahan malah gitu loh. Kalau menurut gua ya. Apa dampak terburuk kalau memang nanti itu terjadi? Ini kan masih ditinjau ulang 90 hari. Iya. Selain PHK, kira-kira gejolak ekonomi yang separah apa kira-kira? Ya, kalau kita lihat dari kacamata umum ya, kacamata umum tentu akan mengganggu sektor padat karya kan. Gitu. Industri-industri padat karya seperti tekstil dan industri lainnya, itu pasti akan berdampak negatif kalau menurut saya secara pribadi ya, karena ketika harga naik tidak ada pembeli, daya konsumsinya turun, daya belinya turun, bukan daya konsumsi, daya belinya turun, kemudian sementara cost dari perusahaan itu tetap, maka mau suka tidak suka perusahaan itu akan melakukan perampingan dan efisiensi gitu. Nah, ini jadi masalah besar. Dibariskan orang itu ya kan? Iya. Cabut kalian ke rumah masing-masing. Iya. Gitu. Nah, pertanyaannya, program-program bansos, program-program yang menyentuh rakyat seperti MBG, itu jalan nggak? Udah bayang, tutup ku tengok berita itu. Nggak lancar katanya. Gitu loh. Dapur tutup katanya. Dapur tutup. Ada di berita itu kan? Ada. Di capture aja nanti. Jaksel. Ya kan? Walaupun itu katanya konfliknya antara yayasan dengan vendor. Oh, ribut juga orang itu. Dari pemerintah mengaku udah membayarkan kepada yayasan. Tapi tetap aja kan. Ini kan program andalannya Pak Prabowo. Iya, kenapa ada macet sampai ke bawah nih? Udah dikecapin dari zaman kampanye itu. Ya, itu dia. Ya. Belum lagi Danantara. Belum kelihatan nih. Di mana sih kantor Danantara ini? Di mana? Aku nggak tahu. Iya, di mana kantor? Ya mungkin virtual office kan. Jujur aku nggak tahu entah di mana. Kalau tahu ku ngomongin itu di mana. Ya tadi itu kembali lagi masalah ekonomi. Kalau memang itu nanti berdampak dan kemudian pemerintah tidak menyiapkan mitigasi untuk masyarakat kelas menengah sampai ke bawah, ya kita akan mengalami turbulensi ekonomi yang menurut saya bisa menyerupai tahun 98 malah gitu. Bisa ke sana Bang. Iya, karena dolar merangkak naik terus kan. Gitu loh. Nah, ya sorry to say lah, istilahnya program-program ekonomi pemerintahan Prabowo ini ya juga jangan kayak lip service doang kan gitu loh. Contohnya Bang? Ya contohnya kayak MBG kan. Kita lihat sampai sekarang tidak ada situasi ekonomi yang terkena dampak dari MBG ini gitu loh. Iya, benar. Tidak ada. Mana coba lihat, bahkan yang kita sering dengar ada yang keracunan kemarin di Batang ya kan. Kemudian ada yang bermasalah dengan vendor dan yang lain-lainnya gitu loh. Ya, saya setuju sih ketika nonton Torpedo Podcast Tante Ning ngomong ya kan, masa anak di Menteng dikasih porsi makan seperti itu gitu loh. Ini MBG, di sini Starbucks. Gitu. Selain itu tarif, aku nggak tahu ya, entah memang ini selingan dari orang yang mendesain isu dan opini publik. Rame pula masalah ijazah palsu Pak Jokowi. Kalau aku sih
nggak penting palsu tidak atau gimana. Nggak penting. Loh, yang kita kritisi kebijakannya, ulahnya, kebijakan politiknya pada saat dia menjabat. Orang menjadi presiden, kemudian prosesnya dimanipulasi, ilegal. Iya, tapi ada skala prioritas, Bang. Kalau memang mau cek itu, ceklah ke KPU Solo, KPU DKI, KPU RI. Panjang itu. Mana kita mau meributinya itu? Yang jadi masalah kan kita traumatik dengan lembaga-lembaga yang ada kan. Kayak Joko Chandra, Red Notice bisa masuk Indonesia, melibatkan oknum jenderal, oknum imigrasi, bisa masuk, nggak ditangkap. Ya kayak kemarin, Bahlil dibatalkan. Ya kan, maksudnya mau kita cek sivitas akademika UI yang terlibat begitu. Maksudnya jangan naif juga kita membiarkan, oh nggak apa-apa prosesnya salah. Bukan itu, dan ada yang geruduk juga minta asli apa jawabannya Jokowi. Ya nggak ada kewajiban menunjukkan itu ke kalian katanya. Ya benar tapi, ya kata benar. Pak Presiden. Benar itu. Aku pun kalau ditanya mana jasa kau, Pik? Apa? Apa? Ya kan? Kalau gue ngelihatnya Ya apa yang kau lakukan selama menjadi presiden, kebijakan apa yang berdampak ke halayak umum dengan tanda tanganmu, dengan ini, Iya. itu. Nah balik lagi sebenarnya Bang, tagar adili Jokowi. Nah itu lebih substansi menurut aku ya. ya kalau gue ngelihatnya lebih ini sih, lebih ke playing victim sih. Gitu loh. Jadi barang ini sudah ada dan ya kita tidak mungkin lah kita kita bilang bahwa kampus Kaliber UGM itu mengeluarkan pernyataan yang sembrono gitu ya. Tapi di propaganda supaya nama mantan presiden itu tetap muncul ke permukaan. Kalau gua ngelihatnya secara ini ya dari segi ilmu komunikasi ya. Kita pemain opini lah. Iya. Ini kan bayangin nggak ada urusannya. Jokowi ini siapa sekarang? Ada arahnya ke sana Bang. Ini kan sipil kan. Tidak ada. Tapi kan dia mantan presiden Bang. Tapi dia tidak punya instrumen untuk mempengaruhi kebijakan kan. Gitu loh. Nggak penting juga gitu loh orang ngedengerin Jokowi ini sebenarnya gitu. Jadi playing victim lah ini. Kalau bilang nggak bisa mempengaruhi instrumen jabatan, banyak yang bilang masih banyak kaki tangannya di pemerintahan ini. Nah itu Bang. Itu yang di bawah meja itu. Tadi sebelum berangkat liputan Bang, habis buku buka lagi lah. Nah, di rak-rak buku aku itu apa lagi yang kira-kira bisa ngebuka kepalaku ini. Ketemulah aku buku Oren, Why Nation Fail. Asyik. Daron Najimoglu dan Robinson. Iya. Di bab-bab awal ada juga dari pengantarnya sebelum masuk ke Nagoles Arizona, Nagoles Sonora yang dua kota yang jauh berbeda. Satu kiblatnya Amerika, satu Meksiko, dan kesenjangannya luar biasa. Kenapa negara gagal? Intinya karena kesenjangan yang luar biasa dan tingginya perilaku koruptif, KKN, dan dominasi kelompok elit yang itu sangat mempengaruhi kebijakan satu negara. Rakyat tidak punya partisipasi publik, ya mereka aja yang ngatur-ngatur. Nah, ini aku jadi tergelitik tadi. Masih ada kaki tangannya katanya. Itu kata orang, bukan kata aku. Iya, dan jangan kau tunjuk aku. Dan ada yang manggil dia masih bos ya. Nah, ini menteri sekarang, menteri yang di kabinet Prabowo ini. Iya. Kalau kata Mardani, Bang Mardani matahari kembar. Inilah kadang-kadang aku ngobrol sama teman-teman aktivis. Inilah bedanya memenangkan dan dimenangkan. Iya. Apa maksudnya? Loh iyalah Bang, namanya politik balas budi. Membantu, dibantu. Ya macam mana kan? Wah, bangsa timur, lupa kualat nanti katanya. Ya karena gini, kalau memang pertama dia sudah tidak jadi presiden, iya kan?
Gue setuju tuh tadi sama Bang Ep tuh. Dia udah nggak presiden, ngapain kita urusin lagi mau ijazah palsu atau tidak kan? Gitu istilahnya. Dia. Oh, Aku yang Rafiq bilang ya? itu, Bang. Bung Rafiq ya. Tapi kebijakannya enggak. Kita Nah, tetap koreksi. Iya. Dan yang kedua, kenapa munculnya pasca pertemuan Mega dan Prabowo? Ya. Iya kan? Sinyal fight back aja itu. Oh, kau mau ninggalin aku? Ah, ini loh pasukanku. Iya. Gitu loh. Bahkan sampai istilahnya seakan-akan didramatisir bahwa ini perlu menjadi konsumsi publik dan yang lain-lainnya gitu loh. Ya, jangan-jangan dia bener punya ijazah asli ya? Jangan-jangan nih ya? Jangan-jangan. Jangan-jangan. Patut diduga. Patut diduga. Tapi dia mainkan itu supaya eksistensi dia muncul kembali. Dia tetap di permukaan gitu loh. Dan kemudian akhirnya dia menjadi sorotan publik kan, gitu loh. Namanya tidak hilang. Top of gitu mind loh. lagi ya di Iya. mainstream nasional. Kan untuk apa istilahnya itu dibelejetin? Kenapa nggak lebih hal-hal yang lebih substansial, yang mempengaruhi masyarakat gitu PSN loh. kek, apa kek gitu ya. Apalagi yang sekarang kita dengar-dengar kekerasan seksual di mana-mana, ya kan? Istilahnya kan? Ya kenapa nggak isu itu? Tapi kenapa isu ini naik gitu loh? Kalau hipotesa gua pribadi, ya ini didesain. Didesain oleh siapa? Ya oleh orang yang merasa jadi korban. Ini kan teori-teori pencitraan ini kan? Iya. Gitu loh. Jadi itu aja lah ya. Enak kali suasana senja di sini nih. Damai ya. Damai. Loh, tenang. ini nggak jadi nih. Kita bicara kontroversi RUU Polri. Itu nanti episode berikutnya, Bang. Iya. Pokoknya di torpedo berikutnya kita akan bahas RUU Polri. Kemarin RUU TNI sudah, sekarang RUU Polri. Kita akan bahas dengan narasumber yang kompeten. Kalau keluar dari kita nanti bahaya, Bang. Ngeri-ngeri sedap. Guys-guysku, tetap jaga kesehatan. Sekali lagi aku tekankan, apapun yang kita bincangkan, tidak menghakimi pihak manapun. Ini murni untuk menjaga ruang percakapan publik. Kita yakin demokrasi adalah jalan kita. Dan republik harus dijaga bersama, harus kita kritisi bersama. Kawal yang benar, katakan benar. Dan jangan lupa, rawatlah republik dengan pikiran. Kita ketemu di torpedo berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.